أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ekonomi Islam adalah tata cara pelaku ekonomi menjalankan peran yang berdasarkan ajaran Islam. Di dalam bisnis ataupun usaha, keuntungan dan kerugian merupakan hal yang lumrah. Seorang pembisnis atau pengusaha pasti tidak ingin merugi. Makanya kita diingatkan dalam surat Al-Fatir ayat 29 disebutkan tijaratan lan tabur, artinya perniagaan yang tiada merugikan. Hal itu dapat kita raih bila kita menjalankan 3 hal. Yang pertama, membaca kitabullah. Yang kedua, mendirikan salat. Dan yang ketiga, memanfaatkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang riba. Mungkin teman-teman sering dengar kata riba. Jadi apa sih itu riba? Riba kalau menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Jadi kalau didefinisikan, riba adalah akad perpindahan benda yang sama yang diketahui sama atau tidak timbangan atau takarannya. Ada beberapa contoh barang yang bisa mengangkat riba, yaitu emas, perak, gandum, kurma, jemaut, dan garam. Mungkin bisa saya contohkan perbuatan yang bisa menyebabkan riba. Yang pertama, misalkan saya ingin menukarkan seekor kambing kepada fulan, tetapi kambing fulan lebih kecil daripada saya, maka perbedaan ukuran tersebut yang disebut dengan riba. Yang kedua, mungkin teman-teman sering lihat ya, ketika seseorang meminjamkan uang di bank, maka pasti saat mengembalikan uang tersebut akan ditambahkan dengan bunga, maka tambahan bunga tersebut yang disebut dengan riba. Yang ketiga, misalkan saya ingin membeli kacang yang masih ada di dalam tanah dari fulan, maka ketidakjelasan kacang tersebut yang disebut dengan riba. Jadi, apa aja sih bahaya riba bagi orang yang melakukan? Pertama, mengakibatkan penderitaan kepada pihak yang meminjam. Yang kedua, memupuk sifat rakus, tamak, dan tidak peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mendapat hukuman baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti harta tidak bertambah, tidak berkah, dan juga jiwanya tidak tenang. Jadi kesimpulannya adalah perbuatan riba itu hukumnya haram dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu diusahakan agar mencari pekerjaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan utang maupun piutang, seperti pegawai bank ataupun pegawai kantor pajak. Lebih baik meninggalkan apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan menetap di suatu perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Oke teman-teman, jadi ilmu pengetahuan apa saja yang dipelajari dari awal kejayaan Islam sampai saat ini? 1. Filsafat Islam. 2. Ilmu fikih. 3. Ilmu tasawuf. 4. Kedokteran. 5. Sejarah. 6. Geografi. 7. Geometri. Dan 8. Kesenian. Ada beberapa ilmu pengetahuan Islam yang mempengaruhi peradaban Eropa. Contohnya, 1. Adanya gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance, dan 2. Gerakan reformasi pada abad ke-16 Masehi. Nah, kita sebagai generasi penerus yang memahami peradaban Islam secara mutlak untuk dilakukan, tujuannya sih bukan untuk nostalgia semata, tapi yang lebih penting dapat digunakan 1. Menjadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif yang baik agar kehidupan manusia menjadi damai, sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. 2. Memotivasi diri terhadap masa depan untuk memperoleh kemajuan, serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali. 3. Menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Periode perkembangan Islam pada masa modern dikenal juga dengan istilah periode kebangkitan umat Islam yang dimulai sejak 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Penyebab timbulnya kebangkitan umat Islam yang mengawali masa pembaruan ada 2 faktor. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan cendekiawan Islam untuk membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang bertentangan seperti tahayul, bid'ah, dan kufarat. Yang kedua, mencontoh strategi Barat dalam bidang kehidupan baik politik, ekonomi, perdagangan, dan peradaban untuk mengimbangi kekuatan mereka di dunia Islam. Baik, jadi ada beberapa perilaku yang mencerminkan perkembangan Islam di masa modern. Contohnya 1. Mempunyai motivasi untuk memperdalam Islam dari Al-Quran dan hadis. 2. Meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu. 3. Berusaha memberantas paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.